Selamat datang di channel Driver Story. Channel yang berisikan tentang dunia driver dan truk, perjalanan, berbagi pengetahuan dan pengalaman, tips and trik, tutorial, edukasi, keselamatan kerja. Semoga bermanfaat khususnya buat rekan-rekan pemula dan jangan lupa ya di like, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang dan terus berbagi. Halo sobat driver dimanapun berada, kali ini saya masih berada di jalan lintas timur ya, jalan lintas Sumatera, atau yang tepatnya di antara Tanjak Barat dengan Rantau Badak ini ya teman-teman ya. Karena di sini pun banyak kita temukan jalan-jalanan yang miring, menikung, tanjakan ya. Ini untuk sekedar sih buat teman-teman yang belum pernah ke Sumatera agar bisa tahu ya situasinya seperti apa di jalan lintas Sumatera ini. Kalau untuk teman-teman yang udah biasa ya sudah paham lah, sudah tahu di mana titik-titik spot yang memang dianggap rawan ya. Dan khususnya buat teman-teman yang akan mengantar material ataupun barang ke arah Riau ya, Riau atau ke Medan, tentunya kan melewati jalan lintas timur Jambi Riau. Buat teman-teman yang bermuatan cukup berat 30 ton ke atas atau kok diesel yang muatannya 8 ton ke atas ya, buat teman-teman yang pemula ya harus bisa harus bisa tahu kondisi gimana jalanan di sini ya, di Rantau Badak ini ataupun di Tanjak Barat ini. Dan yang sering jadi masalah buat teman-teman kita yang bermuatan berat ya, terkadang sudah muatan berat, ada juga teman-teman yang juga masih sebenarnya masih sama driver truk juga, tapi ya terkadang nggak kira-kira udah tahu temannya kesusahan menanjak masih juga dipotong atau didahuluin di depannya langsung ya. Kalau kita ini sesama penikmat jalan ini ya, yang berkecimpung di jalanan lintas ini, harusnya kita tuh harus saling mengerti lah gimana toleransi kita ke teman-teman kita ya. Jangan mentang-mentang muatan kita enteng, kita dengan seenaknya aja ya, kita kasih jarak lah buat teman-teman kita, jangan terlalu mepet. Karena kenapa, di saat kita mepet dia tentu terkejut, kalau nggak terkejut dia pasti angkat gas. Nah, di saat angkat gas itu dia napas mobil dia sudah berkurang untuk menanjak. Jadi ya mohonlah buat teman-teman yang bermuatan enteng ya dikasih perhitungan lah untuk membawa kendaraannya ya, karena kita nih ya sama-sama driver nih harus seperti itu, jaga jarak lah. Jangan nanti tiba-tiba kita motong di depan ada lawan langsung kita salib pas di depan dia ya susah tentunya buat teman kita yang bermuatan berat ya. Dan ya seperti inilah teman-teman ya perjalanannya ya di jalanan lintas antara Jambi dengan Riau ini, ataupun Tanjung Jabung Barat, Tanjak Barat menuju apa ini ya, Rantau Badak. Ada jalan lurus, ada, cuman ya jalannya bisa kita bilang jalanan Jambi ini lumayan mulus lah. Yang ada di beberapa tempat ya ada kerusakan. Yang paling utamanya tuh kerusakannya tuh ada beberapa titik itu di tanjakan kalau nggak salah tanjakannya rata-rata ke kiri miring, dan di sana kita tuh
sering kewalahan karena mobil dari atas kadang nggak mau nunggu, padahal kita udah ngeraun untuk menyelamatkan kendaraan kita, dan mobil yang dari atas terkadang tidak mau sabaran gitu ya, nggak mau tahu lah dengan keadaan kita ya. Dan yang lebih parahnya tuh ya masih seputaran itu tadi, kalau mobil pribadi yang bersifat seperti itu ya wajar aja karena mereka tidak tahu. Ini terkadang kita sesama pengemudi truk, pengemudi truk tidak mengerti. Nah, itu yang nggak ada saling pengertiannya, itu yang parah sifatnya seperti itu. Ya kalau bisa sih ya kita mengerti lah ya gimana yang harus didahulukan, ya mengalah dikit demi keselamatan bersama ya, karena sering ya ini seperti ini, tikungan ke kiri kita seumpamanya jalannya itu miring, tentu kita ambil raung ke kanan, sedangkan yang dari depan kita udah nggak kira-kira lajunya, daripada tabrakan tentu kita kembali lagi ke jalanan yang miring tadi. Nah, pada saat kita kembali ya disitulah kendaraan kita bisa terbalik ya, seperti itulah teman-teman ya. Ya contohnya yang ini nih, nah ini kan kondisi jalannya rusak parah dan tentu kita harus ngambil dari kanan ini loh, apalagi ini tikungannya memang betul-betul miring ke kiri nih teman-teman, apalagi buat teman-teman yang sudah sering kemari ya pasti merata ngambil jalur kanan. Nah, nanti dari atas kita itu terkadang ya kendaraan udah sekencang-kencangnya melawan kita dari depan, dan udah tahu kita kewalahan seperti itu, dia bukannya mau nunggu di atas, dia bablas aja ya, daripada kita tabrakan mending kita tuh ambil langkah ya kecelakaan tunggal lah ya, karena kebanyakan driver apalagi yang seniornya lebih memilih seperti itu ya, daripada banyak menyebabkan kecelakaan ke yang lain lagi, kendaraan lain ataupun apapun di sekitarnya tuh. Nah teman-teman ya, seperti inilah jenis-jenis perjalanannya. Baru terkadang itu baru tikungan, udah tikungan lagi, memang jalannya sih mulus, yang buat kita apalagi yang bermuatan enteng ya enak lah untuk melaju, tapi ya risikonya tuh terkadang keperogok dengan lawan kita dari depan ya, jangan sampai mencederain teman yang kita potong atau kita dahuluin tadi lah ya. Jarak-jaraknya ya seperti ini udah sangat cocok lah untuk kendaraan di depannya, jadi kita bisa mengantisipasi kalaupun terjadi kecelakaan atau kendaraan di depan kita tiba-tiba berhenti, kita bisa ambil antisipasi di belakangnya, karena kebanyakan mobil yang konvoi itu yang sering tabrakan karena dia ya nggak tahunya di depan itu udah terjadi sesuatu, mobil yang di depan berhenti, kita di belakang udah nggak bisa lagi, sudah nggak bisa sigap lagi untuk melakukan apa yang mau harus kita lakukan. Kalau nggak nabrak, banting setir antara dua itu ya, karena sudah nggak terkejar lagi oleh rem kita. Dan yang paling sebenarnya yang paling berbahaya itu untuk sesama pengguna jalan ya warga, kita harus menghormati lah warga ya, jangan gara-gara kita mereka naik motor itu sering terjadi harus beram, harus terjatuh gitu gara-gara mengelakkan kita yang lagi laju-laju nggak karu-karuan gitu. Nanti jangan kita tuh menyalahkan masyarakat bila di sana itu terjadi pelemparan, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti kita pikir kita itu yang jadi korban, padahal aslinya mereka itulah yang jadi korban dari kita. Itu sering terjadi. Nah, coba kalau kita lagi bagus-bagus, semua bagus-bagus jalan, di satu daerah itu ada terjadi pelemparan atau apa segala macam,
Nah, itu baru yang memang daerahnya memang daerah yang anarkis ya. Tapi kalau kita tuh kadang tidak menyadari orang lain yang berbuat, ya kita yang kena getahnya. Truk lain yang berbuat, ya truk kita yang kena lempar. Itu sering terjadi loh. Bahkan saya sendiri sudah mau dekat rumah pun saya pernah kena lempar ya, karena mereka kan nggak tahu. Nah, truknya seperti ini, penting truknya box atau apa, dia segala macam gitu. Ya nggak begitu nandain kendaraannya. Yang penting ya udah, asal truk lintas kadang ya udah, namanya orang udah sakit hati ya. Gitu teman-teman. Jadi kita tuh harus saling menghormati. Ya, jangan kita bilang kita itu korban padahal kita itu yang berbuat sebenarnya. Jadi marilah kita sesama teman-teman ya untuk saling memahami dan saling menyadari, mematuhi peraturan lalu lintas agar kita sesama pengguna jalan ini bisa selamat, terutama buat daerah-daerah yang kita lewatin ya, karena kita ini kan berada di daerah orang lain. Jadi kita harus menjaga juga lah, jangan nanti kita tuh sampai jadi korban pengeroyokan gara-gara kesalahan kita sendiri juga. Jadi itulah ya teman-teman ya, di beberapa tempat tadi yang kendaraan kita melambat, itulah tanjakan-tanjakannya yang begitu tinggi ya. Ini karena kebetulan muatan kita sekitar 5 atau 6 ton, 6 ton lah. Jadi masih bisa enteng, masih bisa gampang untuk melaju di tanjakan. Tapi buat teman-teman yang bermuatan berat, truk trailer ya, yang masih baru-baru ya, mohonlah untuk memahami dulu situasi dan kondisi jalannya ya. Kalau udah sesudah ketemu tikungan itu atau ketemu tikungan tuh ya hati-hati aja lah, karena banyak tikungannya langsung nanjak. Jadi ya seperti itulah model jalannya dari Jambi sampai ke Riau. Nah, seperti ini juga ya, kita berusaha ini untuk ngelong ini, untuk mendapatkan tanjakan di depan sana ya. Tanjakan di depan sana itu model letter S juga nih. Saya juga ya bukan bermaksud untuk mengguruin teman-teman driver ya. Ya ini kan menurut saya. Jadi kalau buat teman-teman atau ada versi yang lain itu masing-masing kita ya. Kalau niat untuk mengguruin itu nggak ada. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada supir itu memang yang pintar. Adanya karena belum ketemu sama hal-hal yang belum dia temuin lah di jalan ini, itu aja ya. Karena setiap supir itu berbeda-beda pengalamannya ya, biarpun sama-sama di jalanan lintas, tentu pasti ada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Yang si A sudah pernah mengalami seperti ini, si B belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Nah, itulah jadi saya juga tekankan, saya ini bukan bermaksud untuk mengguruin teman-teman sesama driver ya. Ya cuman ya siapa tahu video ini dan bentuk-bentuk jalannya ini seperti apa buat teman-teman kita yang baru mau ke Sumatera, agar mereka tuh bisa tahu ya seperti inilah model-model perjalanannya. Oke, baiklah teman-teman semua ya, tetap selalu hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, berkendaralah dengan baik, jaga sikap kita sesama pengguna jalan, dan patuhi peraturan lalu lintas. Ingat
semangat keluarga kita menunggu kepulangan kita dengan selamat sampai di rumah. Selamat berjuang para pejuang kilometer, pejuang rupiah, semangat terus.